Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita semua berada, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia yang memelihara, Dia yang memenuhi semua kebutuhan kita. Ajarku berserah, kuasai mataku, bawa Kau musimku, ku
sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dalam Yakobus 1 ayatnya 12 yang berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Amin. Jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah, mari kita sama-sama bersuka cita saat ini. Kita mau naikkan pujian kepada Dia.
bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku, bertahta Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Kau yang percaya, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau sama-sama menaikkan sembah kita. Kita mau menyatakan bahwa ya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkaulah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari kita katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya Tuhan, bertahtalah dalam hidup kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau
Shalom jemaat yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengambil waktu bersama untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama Tuhan, menggalinya bukan sekedar menjadi pembacaan serat mata, tapi kami juga menjadi pendengar dan juga pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu kiranya benih firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah ya Tuhan di dalam laku kami. Kiranya Kau berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyempurnakan dan juga kiranya kemuliaan hanya nama Tuhan. Bersyukur Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Yakobus 1 ayat yang 12 sampai 18 yang berbunyi demikian. Saya bacakan untuk saudara semuanya. Pengujian dan percobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat mencobai yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Saudara, semua orang pernah mengalami pencobaan dalam hidupnya pasti. Saya yakin dan percaya kita pernah mengalami. Pemicunya biasanya adalah keinginan diri kita sendiri. Kita mudah terpreset, mudah terpikat ya karena natur kita adalah demikian. Adam dan Hawa yang menjadi awal mula juga kalau kita sadari naturnya juga demikian. Terpeleset. Dan yang jadi masalah adalah pencobaan ditindaklanjuti dengan sikap dan berujung menjadi sebuah dosa. Dosa yang bisa melahirkan maut. Kalau dari yang kita baca tadi ya, setiap orang bisa dicobai keinginannya sendiri tetap karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahinya, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, itu melahirkan maut. Cobaan yang kita akhirnya tergoda dan melakukannya, masalahnya kita kadang nggak mau bertanggung jawab atasnya. Kita cenderungnya menyalah-nyalahkan. Cenderungnya kita itu nggak tahan uji, dan kita pengen tetap kelihatan benar, dan kita menyalah-nyalahkan. Bahkan yang jadi problem besar adalah, kalau kita baca ayat yang ke-13 ini adalah, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang daripada Allah. Biasanya mulai dari nyalahin sekitar, bahkan mungkin nyalahin iblis, padahal iblis sebenarnya tidak sedang melakukannya. Nyalahin Tuhan, waduh, tambah lagi. Kenapa nggak berani menyalahkan diri sendiri dan bertanggung jawab atas hal itu? Inilah yang Yakobus ingin kita belajar untuk tidak mudah mencari sebuah mie hitam. Bagaimana kita bisa tahan uji di dalam pencobaan itu dan membuat diri kita bisa berbahagia dalam ujian itu. Saudara, yang perlu kita sadarin adalah setiap pencobaan itu enggak selalu berujung dengan dosa. Ya, ada yang berujung dengan mahkota kehidupan. Di sini dengan jelas ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa
yang mengasihi dia. Jelas, clear di sini bahwa orang yang bertahan dan bisa menolak daya kejahatan di dalam masa-masa yang tidak mudah, gampang kepleset lah bahasa saya, itu yang bisa mendapatkan mahkota sebagai bukti bahwa orang ini setia mengasihi Allah. Ya, Yakobus di sini mau ngomong bahwa pencobaan dalam diri manusia itu bukanlah dari Allah. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Saya bacakan ayat 13 ya sekali lagi. Allah tidak mencobai siapapun ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, ini harus clear dari kita bahwa godaan itu bukan dari Allah. Berani nggak kita bertanggung jawab atas iman kita? Dan kita bisa menolak daya-daya itu, tahan uji dalam mengarungi perjalanan kita sebagai orang Kristen. Ya, saya harus bicara ya, gak gampang. Gak gampang sebagai orang Kristen untuk bisa bertahan dalam pencobaan. Gampang banget kita untuk melihat, karena kenapa? Dunia itu menawarkan tawaran yang mudah supaya kita panik, supaya kita ikut yang gampang aja. Gak belajar untuk bertanggung jawab. Ya, contohnya akhir-akhir ini nih ya, kita tahu corona naik lagi. Ya, kita mungkin jadi panik lagi. Kita mungkin jadi harus WFH lagi, harus gereja online lagi. Ini godaannya kita untuk tahan uji tetap setia kepada Tuhan itu banyak. Tapi kadang kita nyalah-nyalain aja, gampang gitu kan. Gereja ditutup lagi, nggak punya iman. Bukan itu, saudara. Kita melakukan ini untuk mencintai kita satu sama lain. Supaya kita juga bisa saling menjaga diri. Tahan, uji. Ada waktu nanti yang kita bisa bertemu kembali. Dan mungkin kekhawatiran yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini, membuat kita jadi nggak bisa berpikir dengan benar. Ya, kita jadi berpikir sesat. Kita jadi nggak melihat bahwa Allah itu mampu memberikan apa anugerah untuk kita. Kita nggak bisa melihat. Padahal sebenarnya kita punya daya, kita punya kemampuan untuk berjalan di dalam tahan uji karena kita adalah anak-anak Allah. Maka itu adalah marilah kita hidup dengan iman kita, bukan dengan ketakutan kita. Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayatnya yang pertama berkata demikian, saya bacakan versi mudah dibacanya untuk saudara. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, perikopnya. Yesus mengatakan, janganlah hatimu menjadi gelisah, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Bisa nggak kita percaya sama Allah? Kita sepenuhnya. Dan saya yakin ya gampang di situasi yang membuat kita mudah tergoda. Bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku kena corona lagi nih. Aku udah jaga semua nih, pakai masker dan ini itu. Kenapa Tuhan? Ada apa Tuhan? Ingat. Jangan salahin Tuhan dulu. Ya. Mari kita tahan dulu. Ya. Kita harus mengingat bahwa ada cerita besar yang Tuhan ingin saudara alami sebagai orang percaya saat meletakkan iman kita kepada Tuhan. Allah kita punya rencana. Dia tidak akan meninggalkan kita untuk berjalan bersamanya. Tuhan berkarya dalam segala hal, bahkan dalam kelemahan kita. Berani tidak kita masih mengimani demikian? Kita tidak panik, tapi kita punya damai sejahtera. Mampukah kita demikian? Kita tidak ketakutan, tetapi kita punya iman. Mampu nggak kita?
Karena ingat, mahkota kehidupan tidak bicara tentang saat ini juga, tetapi bicara tentang saat yang nanti. Saudaraku, mari saat kita dapat pergumulan, dan mungkin itu sedang menyapa kita untuk berbuat dosa, mari kita ambil waktu sejenak, pause untuk berpikir, berdoa, dan meletakkan iman kita pada Tuhan di waktu itu. Supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak kecewa, supaya kita itu berbahagia dalam mengambil keputusan langkah tanggung jawab apa sebagai orang beriman untuk merespon itu. Karena respon orang beriman itu timbul dari hati yang penuh iman. Ini tantangan kita. Dan saudara, yang sering jadi masalah di sini adalah kita itu bisa sesat, kita itu bisa kepleset saat kita itu sendirian, saat kita itu tidak mencoba untuk keluar dalam komunitas. Kita tidak berani memberi diri kita dalam komunitas sebagai bentuk kita bertolong-tolong. Saya bacakan dalam Filipi 2, ayat yang ketiga sampai keempat. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Tahun ini gereja kita mengambil tema bertumbuh dalam kemurahan hati. Kemurahan hati betul memberi dengan dana saudara, daya saudara, dan doa saudara. Saya simpelnya mengingat 3. Daya, dana, doa. Dan itu terkadang meleset loh. Saat kita menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Berpikiran sempit. Mungkin karena malu. Mungkin karena nggak tahu lagi harus gimana. Kita nggak kenal sama komunitas. Ya betul. Terkadang kita ke gereja nggak kenal satu sama lain juga, ibadah selesai pulang. Mau kenal gimana gitu. Pulang udah sibuk dengan kerjaan. Mungkin kelompok kecil waktunya nggak ada. Ini yang membuat kita jadi nggak welcome sama komunitas. Tetapi ingat, Yakobus nulis hal ini bukan untuk satu orang. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Saudara-saudara ngomongin komunitas. Bukan personal aja. Karenanya saat kita mau berbahagia dalam tahan uji, bisa hidup dalam iman kita dan juga kita belajar untuk memberi diri pada satu sama lain, tidak untuk ego kita semata. Jangan terpleset, gampang sesat ya melakukan hal itu. Karena saudara, kenapa? Saat kita berjalan sendirian, ngeri loh saudara. Ayat 14 saya baca ya. Untuk tiap-tiap yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita sekali lupa bahwa konsekuensi dari dosa itu berujung kepada maut. Ya sekarang mungkin selesai, nggak ada masalah. Ya, gesrek kanan, gesrek kiri untuk menyelesaikan pergumulan kita dengan dosa. Nggak ada yang lihat juga, nggak ada yang tahu juga. Atau ya udah pada tahu juga kayak gini. Tetapi ingat loh, mahkota kehidupan. Ayat 12 ini bukan ngomongin keadaan sekarang juga, tapi kemenangan yang nanti juga. Yakobus di sini lebih banyak bicara ngomong pencobaan yang datang dari diri sendiri. Karenanya sekali lagi,
Jangan biarkan memuaskan kepentingan Anda saat-saat waktu ini. Ingat nanti juga. Kita sendirian tuh nggak bisa ngelihat kelemahan kita. Tapi saat kita berjalan bersama-sama dalam komunitas, mungkin kita bisa ditegur, diingatkan, dirangkul, diayomi. Ya saya tahu, keadaan pandemi ini mungkin jadi males ya, capek. Ya, 2020, 2021, 2022 sama aja. Nge-zoom, ngobrol sama teman mungkin jadi bosen, capek. Tetapi kalau kita sadarin komunitas adalah tempat kita berkarya, harusnya komunitas jadi tempat kita itu haus untuk berdamai dengan sesama, dapat berkat dari Tuhan, gak cuma sekedar jadi keharusan. Bukan masalah soal ritualnya, tapi menghidupinya. Yakobus nanti saat kita selesai ayat 18 selanjutnya ngomongin soal jadi pendengar dan pelaku firman. Saudara, saat kita berjalan sendiri lebih sulit kadang untuk melakukannya. Tapi saat bersama-sama ada yang jagain, yang ngingetin untuk menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku. Ujian dan pencobaan, kalau dilakukan dengan benar, dengan iman yang benar, seperti yang pertama tadi, kita bisa memberikan diri sebagai pengorbanan kemurahan hati kita satu sama lain, gak egois. Yakin dan percaya, kita bisa dikuatkan dan berbahagia menjalani cobaan itu, melewati cobaan itu, dikuatin. Betul sungguh. Saudara kalau sakit, ada yang peduli sama saudara, dengan saudara dikasih makanan mungkin, atau saudara ditelepon, dijenguk lewat virtual, dan ada rasa bahagia kan melakukan itu bersama. Di sini yang mau saya katakan dengan sungguh adalah mari kita belajar tidak nyalah-nyalahin di luar diri kita, tetapi kita merangkul kerapuhan kita yang mungkin udah salah, yang mungkin udah kurang tepat, dan berani memperbaiki dari diri kita, mengakui bahwa Allah lah yang punya kontrol, dan kita merangkul komunitas untuk berjalan lebih kuat bersama-sama. Saudara, dalam tahan uji, saat kita tahan uji, berapa kali diungkapkan itu seperti saat kita itu dimurnikan ya, ketekunan kita itu dimurnikan. Dan kita nanti saat lulus, itu kita yang senang sendiri. Ini mungkin yang siswa-siswa relate atau ngerti. Kita belajar banyak, kita ngerti, kita jawab, lulus dapat nilai yang baik ke universitas yang kita inginkan, senangnya setengah mati. Tapi kalau melihat masa-masa belajar itu capek, lihat teman-teman yang lain kok senang-senang aja. Tapi nanti hasil akhirnya kita yang senang sendiri. Atau mungkin saudara yang mungkin lagi olahraga. Ya, saat kita sendirian olahraga, umpama nge-gym gitu, angkat beban, capek banget, tapi kita diingetin bahwa yuk tekun terus, sedikit lagi bisa kok, bisa satu lagi, bisa. Nanti hasilnya ya kita sendiri yang ngerasain. Bahwa kita jadi lebih sehat. Memang gak mudah olahraga, tapi hasilnya bisa lebih. Saat nanti kita udah mencapai pada kita yang akan berbahagia dalam ketekunan kita, dalam kesabaran kita, dalam ketahanan kita, kita akan yang berbahagia. Kali lagi, kita yang bisa menjaga diri kita untuk tidak jatuh ke dalam keinginan daging, ke dalam hawa nafsu, dengan kita terus sadar melihat bahwa Allah lah yang mampu menjadi pengharapan kita untuk kita berserah ke dalam kedaulatan Allah. Ingat bahwa upah dosa selalu adalah maut, dan kita ingat karunia Allah itu hidup kekal dalam Tuhan Yesus kita dan dalam penyertaannya. Tuhan udah ngalahin maut kok.
Karenanya di situasi yang rumit ini, saudara, mungkin kita semua ngerasa nih situasi rumit ini adalah situasi yang cobaan. Jangan mudah terpleset untuk berbuat. Belajar, mari kita melihat bahwa akan ada kemenangan, yaitu mahkota kehidupan untuk kita. Enggak cuma saat ini nanti. Ya, saudara, Tuhan akan memberikan apresiasinya kepada kita karena kita setia jadi umatnya yang setia, yang mendengar, yang menjadi pelaku firman-Nya. Bagi setiap orang yang mengasihi. Karenanya di khotbah hari ini saya rindu untuk mengajak kita semuanya ini untuk tahu bahwa berani nggak kita menghadapi cobaan, ujian ini dan bisa menaklukkannya, dan kita benar-benar sadar bahwa saya ini adalah terang dan garam Allah. Saya harus bersinar di dalam menghadapi hal ini. Saya harus beda jadi orang Kristen saat menghadapi cobaan. Sehingga kita nanti akan berbahagia saat kita menerima mahkota itu. Saudara, apa kaitannya ini sekali lagi dalam hidup kita di waktu-waktu ini? Pengalaman iman kita itu sangat berharga. Pengalaman iman kita itu yang akan membentuk otot-otot kita menjadi kuat untuk terus berjalan bersama Allah. Menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa menghadapi penderitaan yang nanti suatu waktu akan ada kebahagiaan yang hadir di dalam Anda. Pencobaan, ya, bertahan dalam pencobaan dengan tahan uji, sekali lagi adalah mahkota kehidupan buat Anda. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk untuk kita. Tapi Tuhan berjanji berjalan bersama dengan kita. Apa sih kurang kalau saat kita sudah berjalan dengan Tuhan? Saya yakin akan menjadikan sebuah damai sejahtera dalam kita menjalani cobaan pun ujian. Jadi berbahagia. Langkah praktisnya, saya ingin mengajak kita, yuk mari kita belajar menjadikan firman Tuhan ya sebagai landasan hidup kita. Yang kita baca, kita dengar, dan juga kita lakukan. Meskipun itu sulit, kita belajar setia melakukan. Kalau jatuh lagi, yuk sama-sama komunitas, jangan sendirian. Supaya kita dikuatkan, supaya kita dituntun, diajak untuk tetap kuat dalam. Saudara punya waktu dengan baik untuk merenungkan masa-masa yang sulit dalam cobaan ini. Yang seringnya kan kita nggak mau ambil waktu kalau ada masa-masa pencobaan. Yang ada kita tergesa-gesa, ini harus gimana, ini harus gimana. Sehingga langkahnya jadi keliru. Ya betul, kadang kita diajak untuk segera mengambil keputusan. Tetapi keputusan yang mana? Ini sebenarnya yang sedang kita belajar sama-sama hari ini. Keputusan yang mementingkan kepentingan daging kita atau keputusan yang Tuhan mau kita lakukan dalam mengambil kehidupan. Nah, cara tahunya gimana ya? Cara tahunya mengerti firman Tuhan. Itu yang tidak mudah. Itu yang tidak mudah. Ambil waktu, mengerti, dan juga menjadi pelakunya sehari-hari. Hingga nanti saudara akan bisa menggunakan firman Tuhan sebagai sebuah, kalau bahasa perangnya senjata, untuk menghadapi cobaan-cobaan yang datang di dalam hidup saudara. Ingat, pencobaan datang dari Allah. Tapi pencobaan datang dari dosa yang sedang siap menyapa Anda. Kepleset. Beranikah saudara untuk berjalan bersama Tuhan? Beranikah saudara melawannya dengan apa yang Tuhan inginkan? Saudara, ada sebuah lagu saya pakai untuk menutup firman hari ini. Lagu yang terus mengingatkan saya untuk menjalani hidup ini dengan ya, tetapi menyerahkan pada Allah. Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus,
tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Aku berserah. Gak bisa kita sendiri semua. Aku berserah. Sadari kelemahan kita. Kepadamu, ini yang penting. Juru selamat yang udah menang atas dosa. Aku berserah. Tuhan sudah menang atas dosa. Sehingga pencobaan yang akan menuju pada dosa. Pencobaan yang ingin mengintip, mendorong kita pada dosa. Kita dikalahkan kepada Tuhan. Jadi kita jangan malah mengkambing hitamkan, menyalahkan Tuhan. Tetapi kita malah memakai kekuatan yang Tuhan udah berikan kepada kita. Yaitu anugerah yang udah Tuhan limpahkan kepada saudara. Tiap anugerah yang sempurna, yang datangnya dari atas, yang diturunkan Bapa segala terang. Mari saudara, saat ada cobaan, jangan gopoh. Saat ada cobaan, jangan takut. Atau saat ada cobaan, jangan ambil jalan pintas. Ambil waktumu. Ambil waktu, saudara. Ambil jeda, ambil sel. Ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Tunjukkan, tuntun aku. Saya yakin Tuhan akan menjauhkan saudara dari kuasa dosa. Dan saudara, saya tahu hidup itu nggak bisa diprediksi. Tapi kita diciptakan Tuhan dengan kekuatan untuk bisa berjalan dengan Roh Kudus. Hidupmu mungkin naik, hidupmu mungkin turun, tapi kita bisa tercipta untuk bisa kokoh, stay firm, untuk bisa bersukacita, bersyukur, berbahagia dalam menjalaninya. Karena kita tahu tujuan kita, bahwa Tuhan memberikan mahkota kehidupan untuk kemenangan kita. Kalau kita udah tahu tujuannya, saudara, sepanjang apapun sakitnya, kita bisa berjuang. Karenanya saat ini, rindu berdoa untuk saudara yang ingin bangkit, ingin berjuang, melawan cobaan-pencobaan yang ada dengan menyerahkan kepada Tuhan. Dan merespon segala pencobaan ini dengan iman saudara. Saya mau berdoa, saudara. Izinkan saya tutup doa. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin waktu-waktu ini terhimpit dalam kesesakan yang gak mudah dan mereka mungkin tergoda untuk lepas dari kesesakan itu dengan menyapa dosa. Tuhan, kami tahu Tuhan lebih kuat dan Tuhan mampu. Karena Engkau sudah menang atas itu. Kami berdoa saat ini. Iman yang memberikan kebahagiaan. Iman yang memberikan tentang makna kekuatan. Iman akan kemenangan. Meliputi dia untuk berjalan bersama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya. Tuhan yang menguatkan, menuntun untuk bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan. Tetaplah Tuhan berjalan bersama kami. Bersyukur, mengucap syukur, Roh Kudus menyertai. Kiranya dimuliakan namamu, terpujilah namamu. Bersyukur, cobaan yang hadir ini buat kami juga berlatih untuk menjadi pelaku firman. Dimuliakanlah namamu, dan kami menyerahkan hidup kami dalam nama. Amin. Tuhan memberkati saudara. Ya, firman Tuhan telah disampaikan dan sebentar kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini.
Mari kita mau nyanyikan pada Tuhan, satu-satunya Allah kita, satu-satunya Raja kita, Dialah Raja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Jemaat yang terkasih, tibalah kita pada akhir dari ibadah kita hari ini. Kembalilah dalam ibadahmu sesehari, dan kasihilah sesamamu manusia. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat GKMI Anugerah yang dikasih oleh Tuhan. Berikut adalah Warta Jemaat GKMI Anugerah 20 Februari 2022. Ini adalah tema-tema ibadah di bulan Februari 2022.
Sehubungan dengan kembali tingginya penyebaran pandemi COVID-19 dan ditetapkannya Jakarta menjadi PPKM level 2, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan ibadah 1 dan ibadah 2 onsite ditiadakan sampai dengan akhir Februari 2022. Jemaat tetap dapat mengikuti ibadah online via YouTube GKMI Anugerah setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang ingin memberikan saran atau masukan untuk tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah dapat menghubungi hotline. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan atau Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan menghubungi hotline gereja. Mari Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 10 pagi. Mari kita bersama-sama mengajak keluarga kita untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Berikut adalah pokok-pokok doa pada minggu ini. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang sakit dan sedang menjalani pengobatan. Mari kita berdoa untuk Bapak Sutikno, Ibu Dharma Putra, Ibu Inka, Ibu Inawati, Ibu Marta, Ibu Yangni, dan jemaat yang sedang menjalani isoman karena terpapar COVID-19. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan dan diberikan kekuatan menjalani pengobatan. Yang kedua, berdoa bagi orang tua tunggal di gereja kita, kiranya hikmat dan pertolongan Tuhan Yesus menopang mereka dalam menjalani kehidupan keseharian. Pokok doa yang ketiga, kita berdoa bagi kebutuhan dana bagi penyelenggaraan MWC 2022 di Indonesia, di mana GKMI, GKI, dan GITJ menjadi tuan rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kecukupan dan setiap kita diberi kesempatan turut ambil bagian. Pokok doa yang terakhir, berdoa bagi tingginya kasus COVID-19 yang mencapai angka 400.000 kasus. Kiranya pemerintah dan masyarakat bahu-membahu menekan laju penambahannya. Berikut adalah info kebaktian penahbisan pendeta akan dilakukan atas diri Pendeta Muda Eleazar Prana Setiawan MTH yang diadakan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 bertempat di GKMI Anugerah. Mohon dukungan doa jemaat. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, silakan scan barcode ini untuk mempermudah saudara untuk mendukung pelayanan diakonia GKMI Anugerah. Segenap hamba Tuhan dan tim Majelis GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.